di sini ada kuota global, di mana setiap sekolah itu mempunyai kuota untuk setiap jalurnya, dan ini diatur oleh persentase yang berlaku. Ini misalnya untuk jalur domisili, sekolah itu harus menyediakan 35%. Dan untuk jalur afirmasi, sekolah harus menyiapkan 30%, mutasi 5%, dan prestasi 30%. Itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK, di sini untuk domisili terdekat itu 10%. Untuk afirmasi 30%, untuk prestasi 55%, untuk mutasi 5%. Seperti itu. Nah, ini adalah info yang harus dibaca, jadi paham. Nanti misalnya, oke, saya mau masuk ke SMK nih gitu. Karena bisa ngeliat dulu nih di sini, oh jalur prestasi nih yang kuotanya gede, dan murid tersebut memang berprestasi, jadi lebih baik memilih jalur prestasi dibanding jalur domisili terdekat, karena domisili terdekat itu 10%, yang mana kuotanya kecil. Tapi kalau untuk memilih jalur prestasi, ini kuotanya cukup besar, dan ya ada peluang untuk lulusnya juga lebih besar gitu. Nah, ini sekedar contoh strategi saja, tapi nanti untuk dalam pelaksanaannya itu dikembalikan ke masing-masing murid dan orang tua murid. Begitu. Nah, selanjutnya nih di sini penjelasan singkat jalur pendaftaran. Di sini kita coba menjelaskan apa itu domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Mungkin di sini nanti bisa dibaca, domisili ini diperuntukkan untuk siapa sih? Ini misalnya domisili diperuntukkan bagi calon yang berdomisili di wilayah penerimaan sekolah sesuai rayon yang telah ditetapkan. Ini untuk SMA. Kalau untuk SMK itu domisili terdekat. Tidak ada rayon sebenarnya. Nah, untuk prestasi di sini ada prestasi akademik dan non akademik. Terus mutasi ini untuk perpindahan tugas orang tua wali dan juga anak guru. Untuk afirmasi ini peruntukan untuk keluarga ekonomi tidak mampu, terlantar, atau murid penyandang disabilitas dan murid dengan kebutuhan khusus tertentu. Nah, terus di bawah sini terakhir ini ada informasi publik yang akan membantu siswa untuk melihat informasi-informasi yang dibutuhkan. Misal syarat pendaftaran, kira-kira syarat pendaftarannya apa? Nanti bisa dibuka aja di sini, dan nanti di sini dibaca apa saja ini persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan. Misalnya persyaratan umum itu apa saja. Nah, nanti ini bisa dibaca untuk lebih detailnya. Kita kembali lagi ke halaman beranda. Nah, di sini ada informasi sekolah. Informasi sekolah itu murid atau orang tua murid bisa melihat klasmen di sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah tujuannya. Misalnya di sini memilih kabupaten atau kota dulu, misalnya kota Bandung, terus jenis sekolahnya apa, SMA misalnya. Nah, ini bisa langsung di sini, SMAN 3 Bandung atau SMAN 10 Bandung gitu. Atau mungkin di sini bisa dicari, oh SMAN 10, misalnya SMAN 10 Bandung. Oke. Nah, di sini ada jumlah kuota yang dibuka dan ada total pendaftar. Begitu. Jadi nanti bisa dilihat nih, jangan sampai total siswa itu memilih ketika pendaftarnya sudah banyak begitu. Jadi mungkin nanti di sini bisa dilihat, oh atau misalnya kuotanya mana nih yang lebih besar gitu dari SMA di Bandung misalnya gitu. Oh, ini SMA 1 Bandung 100, SMA 3 Bandung misalnya di sini ada 200 misalnya gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi di sini disclaimer sedikit, di sini datanya juga masih data dummy. Jadi tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk apa? Untuk memperagakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke detail sekolah. Nah, ini kita kalau misalnya masuk ke detail sekolah, misalnya SMAN 3 Bandung, di sini ada kontak resmi nih. Di sini ada kontak resmi, ada WhatsApp-nya gitu. Ada website-nya. Nah, di sini ada informasinya. Nah, di sini ada ringkasan kuota PCMB. Misalnya domisili ada 30 orang, afirmasi ada 30 orang, mutasi 10, prestasi 30 misalnya gitu. Nah, ini adalah jumlah kuota yang dibuka untuk masing-masing jalurnya. Nah, di bagian bawah sini, ini kita bisa melihat, udah berapa banyak nih siswa yang masuk kuota misalnya. Ini bisa dilihat di sini. Oh, yang terakhir masuk kuota itu, ini misalnya di sini sampai jarak 8,39 km nih masuk kuota. Nah, di sininya 8,66 ini sudah di luar kuota nih. Artinya di luar kuota itu adalah di luar ranking. Rankingnya sudah tidak, atau bahasa sederhananya kemungkinannya tidak lolos nih gitu, kalau udah di luar kuota seperti ini. Nah, makanya ini bisa jadi buat bahan strategi juga kalau misalnya ternyata murid tersebut mempunyai jarak
7,85, oh ya sudah berarti saya masih bisa, kemungkinannya masih bisa masuk nih di sini. Atau misalnya 7,86 gitu. Oh ya udah, berarti saya coba nanti ngambilnya SMA N3 Bandung jalur domisili misal gitu. Seperti itu. Nah, ini juga nanti bisa dilihat per jalurnya. Ini di sini ada domisili, ada afirmasi, terus ada mutasi, terus ada prestasi. Ini misalnya di sini prestasi ada indikator ininya skor gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk bagian akses publik. Nah, sekarang kita lanjut ke login atau siswa atau murid itu masuk ke dalam aplikasinya. Nah, untuk pertama kali masuk, siswa itu harus memasukkan username dan password yang diberikan oleh sekolah asal. Atau jika tidak diberikan oleh sekolah asal atau misalnya murid dari luar Jawa Barat, maka siswa bisa mendatangi sekolah tujuan terdekat. Nanti akan dibuatkan di sana.